Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai ekspansi perusahaan Indonesia ke luar negeri. Kalau kita melihat di sekitar kita, sebagian besar perusahaan atau produk yang kita gunakan itu berasal dari luar negeri. Contohnya, kita makan ke restoran cepat saji, McDonald's, KFC, kemudian Domino, ada Burger King, itu semua berasal dari luar dan bahkan dari Amerika Serikat yang jaraknya cukup jauh dari kita. Nah, sementara kalau kita ke luar negeri, tentu jarang sekali kita menemukan produk-produk ataupun jasa yang berasal dari negara kita yang diperdagangkan atau dijual di luar negeri. Kenapa demikian? Untuk membahas hal tersebut, saya akan mencoba membahas di video saya kali ini mengenai bagaimana penyedia jasa atau perusahaan Indonesia bisa berekspansi ke luar negeri. Nah, salah satu contoh penting atau best practice yang saya akan bahas di sini adalah keberhasilan penyedia jasa retail Indonesia, dalam hal ini adalah Alfamart, untuk berekspansi ke Filipina. Bagaimana mereka bisa berekspansi ke Filipina? Saya waktu tahun 2014 meneliti hal ini. Bagaimana teori perdagangan internasional atau bisnis internasional bisa menjelaskan eh, hal ini agar ke depan ini bisa menjadi contoh bagi penyedia jasa Indonesia atau perusahaan Indonesia untuk berekspansi ke negara-negara lainnya. Em, di sini waktu itu penelitian saya berkaitan dengan pertanyaan penting dalam benak saya. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya, terutama di ASEAN. Namun demikian, perundingan khususnya di sektor jasa yang telah dilakukan sejak tahun 97 sampai saat ini belum dimanfaatkan oleh eh, pelaku usaha jasa Indonesia. Hal ini terlihat kalau kita jalan ke negara-negara ASEAN, belum ada hotel Indonesia. Yang kita lihat di Kamboja, yang kita lihat di Manila, atau yang kita lihat di Malaysia. Namun mungkin yang kita lihat, yang kita temukan di luar negeri biasanya produk-produk mie instan biasanya yang biasa kita temukan di luar negeri, khusus untuk produk Indonesia. Nah, sementara tahun 2014-an penyedia jasa Indonesia itu sudah berhasil membuka sektor jasanya di luar negeri, di Filipina dalam hal ini, di mana Alfamart berhasil masuk ke sana. Tentu, untuk membahas hal ini, kita mencoba menggunakan pendekatan ekspansi bisnis, ekspansi bisnis perusahaan ke luar negeri. Dalam teori bisnis, kita kenal istilah moda entry atau cara masuknya suatu perusahaan. Yang pertama, perusahaan luar negeri masuk ke Indonesia menggunakan moda entry yang namanya moda entry tanpa ekuitas. Yang kedua, moda entry dengan ekuitas. Kalau tanpa ekuitas ini artinya perusahaan itu tidak membawa modal, tidak menanamkan modal atau tidak membawa semacam foreign direct investment. Pure, mereka membawa sistemnya. Yang termasuk dalam moda entry ini adalah franchise. Franchise, kemudian
menjual lisens, kemudian ekspor langsung maupun tidak langsung. Dan mode entry yang kedua adalah mode entry dengan ekuitas. Mode entry dengan ekuitas ini terdiri dari joint venture dan kepemilikan saham penuh pada anak perusahaan misalnya di dalam negeri. Namun demikian, mode entry ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik secara domestik maupun kebijakan dalam kerjasama internasionalnya. Karena dalam kerjasama perdagangan internasional di sektor jasa, salah satu yang diatur dalam kerjasama tersebut adalah total kepemilikan modal asing atau dengan istilah foreign equity participation, di mana kebijakan ini akan mengatur berapa persen saham suatu perusahaan boleh dimiliki oleh perusahaan luar negeri. Nah, telah melakukan penelitian berdasarkan hasil perundingan pada saat itu, yaitu perundingan pada AFAS 7, negara Filipina ternyata belum membuka sektor jasanya untuk jasa retail. Sehingga penyedia jasa Indonesia, dalam hal ini Alfamart, tidak bisa melakukan penanaman modal di sana. Namun, kita melihat bahwa Alfamart itu tidak putus asa. Mereka mencoba mode entry yang lain, yaitu mode entry tanpa ekuitas. Dalam hal ini adalah waralaba, di mana dengan mode entry ini mereka berhasil masuk ke Filipina, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya penyedia jasa itu atau perusahaan itu bisa masuk ke suatu negara yang masih menutup sektor jasanya, walaupun negara tersebut belum membuka. Tentunya dengan menggunakan strategi bisnis, yaitu strategi ekspansi tanpa modal. Bagaimana caranya? Caranya adalah si penyedia jasa ini, penyedia jasa perusahaan retail Alfamart ini harus mencari orang atau mitra di sana yang mau membeli master franchise-nya. Ketika mereka ketemu, mereka melakukan bisnis matching dan akhirnya Alfamart bisa membuka gerainya di sana, dan sekarang sudah sangat berkembang sekali. Kemudian di sana dengan semakin berkembangnya perundingan perdagangan AFAS yang saat ini sudah mencapai AFAS ke-10, di mana penyedia jasa Alfamart sudah bisa melakukan penanaman modal di sana. Nah, ini adalah satu model yang kami buat saat itu, yang belum pernah dibuat sebelumnya. Model ekspansi bisnis jasa retail, menggabungkan antara hasil perundingan perdagangan jasa dengan mode entry yang dipilih oleh suatu perusahaan. Nah, model tersebut kami tujukan bukan hanya untuk Filipina, tetapi untuk ekspansi ke negara-negara lainnya sesuai dengan tingkat liberalisasi yang diberikan. Contohnya, negara-negara yang masih menutup sektor jasanya seperti Filipina adalah Brunei Darussalam dan Laos. Tentunya kita bisa memilih mode entry seperti yang dipilih oleh Alfamart ke negara-negara tersebut. Kemudian ada negara yang membuka pasarnya dengan harus berkolaborasi dengan penyedia jasa lokal. Artinya penanaman modal harus dilakukan secara joint venture atau usaha patungan. Nah, hal ini berlaku untuk Malaysia dan Myanmar. Kemudian terbuka juga dengan pembatasan. Artinya
eh, tanpa pembatasan. Artinya bisa melakukan akuisisi perusahaan di sana. Di sini negara-negara yang bisa dituju oleh penyedia jasa kita adalah Vietnam, Kamboja, kemudian Singapura, dan Thailand. Ini merupakan semangat baru untuk para penyedia jasa, para kita semua, untuk memanfaatkan pasar jasa negara-negara lain, pasar jasa retail khususnya. Sudah saatnya Indonesia itu berekspansi ke luar negeri, bukan hanya menjadi penikmat jasa di sini atau bersaing di tingkat lokal, tetapi Indonesia sebaiknya berkompetisi di pasar jasa negara lain, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara lain juga di negara kita. Demikian, semoga semangat eh, ekspansi tertanam bagi semua perusahaan-perusahaan Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.